Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka. Nah, supaya informasi yang saya sampaikan dapat dipahami secara jelas, saya akan share screen PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk Ibu Bapak semua. Ibu Bapak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu kegiatan yang tertuang pada struktur kurikulum Merdeka. Informasi yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, informasi yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Lalu yang ketiga, bahwa proyek itu dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, maupun waktu pelaksanaannya. Jadi, secara fleksibel. Dan dirancang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dirancang terpisah dari kegiatan mata pelajaran yang ada di intrakurikuler. Begitu maksudnya. Ibu Bapak yang saya hormati, informasi selanjutnya adalah bahwa tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran tidak harus dikaitkan. Nah, ini saya beri warna merah ini sebagai bagian kata yang sangat penting. Ternyata tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran pada proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi tidak harus dikaitkan. Kemudian informasi berikutnya, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Jadi informasinya seperti itu. Berikutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, proyek memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Informasi ini menguatkan kepada kita bahwa kegiatan proyek belajarnya dalam situasi yang tidak formal, kemudian struktur belajarnya fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi ini kesempatan yang diberikan bagi peserta didik dengan adanya kegiatan proyek. Berikutnya, proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi, Ibu Bapak, nanti waktu mendesain kegiatan proyek itu diarahkan supaya peserta didik melakukannya dalam bentuk investigasi, lalu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Informasi berikutnya, Ibu Bapak, peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi.
Jadi sebagaimana proyek pada umumnya, selalu kegiatan-kegiatan itu dibatasi oleh periode waktu. Seperti itu maksudnya. Nah, Ibu Bapak, prinsip penerapan proyek itu harus bersifat holistik, menyeluruh, kontekstual, jadi sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan peserta didik, kemudian berpusat pada siswa, dan yang terakhir adalah eksploratif. Jadi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ibu Bapak yang saya hormati, informasi selanjutnya. Proyek dalam 1 tahun ajaran dilakukan sekurang-kurangnya. Nah ini ada informasi seperti ini. Dalam 1 tahun ajaran, proyek dilakukan sekurang-kurangnya 3 proyek dengan 3 tema berbeda di SMA kelas 10. Jadi untuk siswa kelas 10, dalam 1 tahun, proyek yang diberikan adalah 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Sementara itu, untuk siswa kelas 11 dan 12, itu diberikan proyek sebanyak 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Seperti itu informasinya. Nah, berikutnya, ini tema-tema yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Tema proyek itu ada 7 tema. Nomor 1 adalah gaya hidup berkelanjutan. Nomor 2, kearifan lokal. Tema yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Tema keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Tema 5, suara demokrasi. Tema 6, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Dan tema 7 adalah kewirausahaan. Tema-tema yang ada ini nanti mengacu kepada dimensi kompetensi. Dimensi kompetensinya itu ada 6. Nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Lalu yang keempat, mandiri. Lalu yang kelima, berpikir kritis. Dan terakhir keenam adalah kreatif. Jadi, dimensi kompetensi ada 6, sementara itu tema proyek ada 7. Seperti itu. Jadi, 7 tema proyek, sementara itu 6 dimensi kompetensi ada 6 buah. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk masing-masing tema proyek itu ada deskripsinya. Jadi nomor 1, tema proyek gaya hidup berkelanjutan. Memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelanjutan kehidupan. Saya beri warna merah sebagai kata-kata penting. Setiap kegiatan proyek yang mengambil topik tentang dampak dari aktivitas manusia, dia akan masuk ke dalam tema nomor 1. Jadi dampak dari aktivitas manusia yang dijadikan sebagai topik-topiknya, maka temanya adalah tema nomor 1. Seperti itu maksudnya. Berikutnya tema nomor 2, kearifan lokal. Deskripsi temanya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta pengembangannya. Teman-teman yang saya hormati, kalau proyek yang diberikan kepada siswa itu terkait dengan eksplorasi budaya dan kearifan lokal, maka topik itu menjadi tema yang nomor 2, kearifan lokal. Seperti itu. Berikutnya untuk tema yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika.
Ini deskripsinya mengenal belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan di Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Ibu Bapak, kembali saya sampaikan, apabila Ibu Bapak mengambil topik tentang perbedaan agama, keberagaman agama, keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia atau masyarakat sekitar, maka topik itu temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tema Bhinneka Tunggal Ika akan membahas tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan. Seperti itu. Berikutnya, untuk nomor 4, bangunlah jiwa dan raganya sebagai sebuah tema, maka deskripsi temanya atau topik yang dapat diambil adalah membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Jadi yang saya beri tanda merah ini adalah kata kunci untuk dijadikan topik dari tema bangunlah jiwa dan raganya. Seperti itu. Berikutnya, untuk tema nomor 5, suara demokrasi. Ini nanti lebih mengarah kepada topik sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Jadi seperti itu, deskripsi tema yang dapat dijadikan sebagai sebuah topik dari tema proyek suara demokrasi. Lalu yang keenam, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Ini kata kuncinya adalah membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Kalau deskripsi secara utuh, itu berbunyi berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, dan inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa, membangun produk berteknologi. Jadi kata kuncinya adalah rekayasa membangun produk teknologi. Berikutnya, untuk nomor 7, tema kewirausahaan, deskripsi temanya seperti tampak di layar ini. Saya memberikan warna merah, yaitu potensi ekonomi di tingkat lokal. Jadi kalau anak-anak diberikan proyek yang terkait dengan potensi ekonomi di tingkat lokal, maka anak-anak itu sedang mengarah kepada tema kewirausahaan. Seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri, mudah-mudahan bisa dipahami informasi ini, sehingga ketika kita berdiskusi, kita akan memiliki pedoman-pedoman untuk penerapannya di sekolah kita masing-masing. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.